zaman tahun 70-an, Oke. orang tuh S1 kayaknya wah gitu. Jadi profesor enak gak sih, Prof? Enaknya cuma sedikit, tapi sisanya enak banget. Makanya kalau dari kacamata keuangan kan tujuan perusahaan bukan sekedar profit saja, I tapi see. lebih ke arah kepada significant and sustainable value creation. Jadi kalau ngejarnya cuma duit-duit, you miss a lot of thing in your life. Jangan-jangan, Prof, gara-gara demi kefinansialan freedom itu, mereka udah nggak ada lagi idenya menamatkan S1. Pada genset bahwa it's not only about financial freedom. Nah, Anda sudah kerja keras, bersakit-sakit dahulu, mati kemudian ya percuma juga kan. Sementara banyak startup mengharapkannya cash flow dari financing. Jadi waktu itu mereka bilang, Pak itu nggak relevan lagi. Oh ya? Dia nggak tahu ini. Coba tunggu tanggal mainnya ya. Que sera, sera, whatever will be. Kayaknya lagunya bagus, tapi nggak bagus untuk bisnis. Oke, kembali lagi di Coolbiz. Di Coolbiz kita ngebicarain bisnis secara asik sekaligus komprehensif. Harus yang cool. Harus super cool. Super cool. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, namanya Prof Roy Sambal. Kalau istimewa sambalnya 2 atau gimana? Karet berapa? Jadi kalau tentang beliau nanti teman-teman bisa googling lah. Tapi yang pasti saya mau perkenalkan beliau adalah merupakan pastinya kalau publik mengenal sebagai pakar keuangan, dan secara personal beliau ini adalah rekomendator program S3 saya. Jadi kalau nggak direkomendasiin beliau waktu itu nggak jadi ngambil S3 saya. Prof, thank you. S3-nya benar bukan SD, SMP, SMA ya. S3 Bukan, yang sesungguhnya S3 nih. beneran ya. Oke. Yes. Pertanyaan pertama, Prof. Silakan. Agak personal nih. Boleh. Ya, jadi kenapa Prof waktu itu rekomendasiin saya, Prof? Emang layak, Prof? Iya, awalnya saya pikir nggak layak. Nah, nggak gitu. Nah, kan saya udah mengamati juga nih, Bro Iya. Pimpin ini sepak terjangnya. Jadi mulai dari cara dia mengungkapkan pendapatnya, ide-idenya, networknya, dan semangatnya untuk terus improve. Iya. Nah, itu cocok untuk dapat S3, pengalaman S3 gitu. Ya, jadi itulah yang saya lihat dari Bro Pimpin ini sehingga mau merekomendasikan gitu. Ya, siap, Prof. Ya, teman-teman kalau lihat saya saat ini memang mungkinlah agak intelek dikit. Tapi 7 atau 8 tahun lalu saat saya minta rekomendasi ke beliau itu asli saya masih selengean banget tuh. Saya anak jalanan banget. Iya, saya baca sejarahnya kok dari zaman dulu. Tapi justru itu yang menyebabkan ada daya juangnya kan. Oh, begitu, Bro. Orang yang turun di lapangan anak jalanan biasanya salah satu keunggulannya daya juang, dan itu yang diperlukan kalau menyelesaikan disertasi S3. Oh, begitu. Jadi bukan yang paling pinter saja yang bisa lulus, tapi paling pinter tapi daya juangnya nggak bagus. Iya. Kemudian cara komunikasinya juga nggak bagus, bisa bentrok sama profesornya, akhirnya di tengah jalan ditinggal atau disuruh perubahan-perubahan, akhirnya mereka kecewa. Akhirnya nggak mau dilanjutkan. Nah, bisa jadi begitu. Tapi kalau orang punya daya juang, nah itu yang biasanya akan selesai gitu. Ya, thank you, Prof. Ini sebuah afirmasi yang luar biasa sih, memberkati hati saya ya. Benar, saya gara-gara Prof bicara begitu saya sampaikan, memang terbuka saya sampaikan, Prof. Saya ngambil doktor itu mindset utamanya itu adalah merubah hidup, Prof. Wah, mantap. Merubah nasib. Saya tahu saya dari jalanan, Prof. Iya. Jadi saya mumpung udah punya tiket ijazah S2 nih, dan saya yakin kalau saya ngambil S3 hidup saya akan berubah. Waduh. Nasib saya mudah-mudahan berubah. Jadi dalam konteks semangat itu saya ambil, Prof. Mantap ya, setuju. Sangat setuju. Siap, Prof. Thank you. Prof, ini kita jadi starting dari ngomongin S3 nih. Kita nukik dulu deh Boleh. kalau S3 nih. Prof, jadi menurut Prof, agar seseorang itu bisa sukses jalanin S3-nya. Prof kan dong lihat macam-macam nih. Ada yang pintar tapi tidak selesai. Betul. Ada yang biasa aja selesai dan kok excellent. Benar. Di dalam studinya dia transform dan berubah, punya identitas baru tanda petik. Betul. Prof, dengan keluasan horizon seperti itu, apa nasihat Prof untuk teman-teman S3 bisa sukses, Prof, studinya?
Oke, yang pertama goalnya harus jelas ya. Ya, ya. Dari goal itu muncullah motivasinya, tapi bukan cuma motivasi, harus disiplin menjaga momentumnya. Nah itu yang penting. Jaga tuh. momentum. Nah karena momentumnya kalau hilang itu harus mundur berapa langkah lagi itu ya. Ya. Dan tetap menjaga sembelnya. Apa itu sembel? Semangat belajarnya. Nah gitu dong. Ya itu. Jadi perlu ada memang daya juangnya perlu ya. Iya. Dan cara berkomunikasinya juga harus diperhatikan. Oh. Karena yang namanya profesor, tapi jangan bilang-bilang profesor yang lain. Kadang-kadang Ini itu, masuk YouTube nih, Bang. iya, aduh, kadang-kadang profesor tuh, merasa dia profesor. Memang dia profesor sih. Tapi artinya, nih orang-orang yang mungkin di praktisinya udah kedudukannya tinggi, Betul. di masyarakatnya tinggi, lagi ngambil S3, Ya. punya egonya juga. Ya. I see. Begitu nanti ditanya dengan cara akademiknya Ya. dan ternyata bisa tersinggung, nah Ya. itu harus hati-hati tuh ya. Ya. Jadi baik interaksinya, baik menerima komennya maupun meresponnya itu harus hati-hati. Ya. Jaga supaya hubungan baik dengan pembimbingnya Ya. dan dengan para pengujinya tetap terjaga gitu ya. Jadi harus punya kerendahan hati juga gitu. Ya. Karena beda antara di dunia praktisi dengan di dunia akademisi. Ya. Anda mungkin jago di dunia praktisi, tapi kan ambil S3 tuh harus ada sisi akademisinya. Nah, Ya. para profesor kan sudah melalui jalan langkah-langkah yang cukup panjang untuk jadi profesor. Ya. Karena kan nggak terlalu gampang juga jadi profesor kan, dari hampir 300 juta orang Indonesia, Ya. profesornya cuma berapa? 12.000 atau berapa gitu ya. Jadi bagian kecil dan mereka sudah meniti tangga akademik. Nah itu wisdom dari sisi akademiknya itu harus Anda ambil untuk dipadukan dengan pengalaman Anda di dunia praktis. Apalagi kalau S3-nya tentang bisnis. Itu Ya. harus gabungan antara praktis sama akademisnya gitu. I see. Nah, Prof kan yang saya tahu kan Ya. memang hidup di dua dimensi kan, di Nah. keakademikan iya, Iya. di kepraktisan bisnis juga iya. Betul. Nah, saya pengen bertanya personal nih ke Ya, silakan. Prof Roy Sembel. Sebagai profesor, Prof merasa dalam konteks keprofesorannya Ya. itu makin tajam kepraktikalannya atau justru makin melesat ke akademikannya. Prof ngerasainnya gimana? Jadi sebenarnya dua-duanya bisa saling menunjang ya. Jadi di dunia praktisi kebanyakan orang itu ambil keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu. Oke. Ya. Dan kalau terjadi perubahan, pengalaman masa lalu bisa jadi tidak relevan, gitu kan? Oh iya, benar. Makanya, tapi kalau dari dunia akademis kan dikasih frameworknya, Ya. dikasih payungnya, cara berpikirnya, dan kasih teori-teori yang terakhirnya, sehingga kalau ada perubahan, itu para praktisi tidak hanya bisa mengandalkan pengalaman, Ya. tapi juga bisa mengandalkan hal-hal yang baru Ya. yang bisa menghadapi dunia yang berubah ini. Nah, Ya. jadi kombinasi dari itu justru akan membantu orang untuk lebih efektif dalam menghadapi dunia nyata dan perkembangan yang ada banyak perubahannya tadi. Jadi saling melengkapi sebenarnya gitu. Oke, itu kan paradigmanya. Iya, betul. Tapi secara personal, Prof kan sebagai praktisi bisnis, Yes. tetapi juga berprofesorship dan jadi profesor. Nah, Betul. ketika jadi profesor, Prof sendiri ngerasainnya makin tajam ngelihat kebisnisan yang praktis itu, atau memang justru makin semangat di sisi akademikalnya? Kebetulan dari awalnya saya sebenarnya passion awalnya mau jadi pengusaha ya. Oke. Karena dari SMP itu udah mulai berbisnis ya, nanti boleh di Google tuh ya. Ya. Mulai dari bisnis peternakan ayam, bisnis taksi dan lain-lain. Oh, Tapi di tengah jalan. makanya. Di tengah jalan begitu masuk ke IPB ya, itu ngelihat Profesor Andi Hakim Nasution waktu itu rektornya. Ya. Nah, itu kok enak ya jadi profesor. Nah, Oh. kemudian sering dipanggil ke ruangannya untuk dikasih motivasi, inspirasi. Ya syukur-syukur kebagian yang mahasiswa yang sering dipanggil gitu ya. Ya. Dipanggil untuk di pembinaan lebih lanjutnya, bukan karena nakal nih, tapi karena memang kayaknya punya Talented. punya mata yang bagus profesor dia kan, kayaknya nih bisa jadi calon profesor kayaknya gitu ya. Di BD. Iya. Ya, jadi sering komunikasi akhirnya jadi tertarik meskipun sisi bisnisnya nggak ditinggalkan sama sekali. Betul. Jadi akibatnya dua-duanya jalan. Jadi
sambil karirnya jadi akademisi menuju profesornya jalan, tapi bisnis juga tidak ditinggalkan. Betul. Meskipun nggak bisa full time lagi di dunia bisnis, nah tapi perlu ada keseimbangan. Ya. Jadi tetap jalan aja di dunia bisnisnya dan di dunia akademik kan sampai sekarang juga. Jadi kalau ngelihatnya ada dua sisi, dari pengalaman masa lalunya dapat, kemudian dari framework barunya untuk menghadapi masa depan yang berubah juga dapat. Iya. Gitu. Jadi seimbang. Bisa dijalankan Bisa. secara seimbang dan Iya. enak ya Prof ya. Iya. Oke, izin saya jadi kepikiran berbagai pertanyaan nakalnya Prof. Silakan. Prof gini Prof, Iya. jadi profesor enak gak sih Prof? Enaknya cuma sedikit, tapi sisanya enak banget. Iya, ada banyak keunggulannya dia jadi profesor. Ya, yang pertama itu kita banyak dapat ilmu-ilmu baru dalam prosesnya, juga dalam kita membina mahasiswa. Ya. Misalkan untuk membimbing program S3 disertasi, Ya. kita juga belajar dari mahasiswanya. Jadi bukan kita saja yang memberikan pembelajaran kepada mahasiswa, mahasiswa kan mencari topiknya pada saat dia diskusi. Ya, kita dapat hal yang baru yang dia gali yang kita belum gali gitu. Betul. Jadi pengetahuan tetap bertambah. Yang kedua, kalau jadi profesor tentu dari sisi salary-nya, dari segi tunjangannya lebih tinggi dari yang bukan profesor gitu. Kemudian yang berikutnya jadi profesor itu bisa kepake di mana-mana gitu ya. Wow. Bisa dipakai wisdom-nya jadi komisaris, jadi komite yang kayak begitu. I see. Dan juga kalau misalnya ada proyek-proyek itu sering dipakai namanya nih, ada Prof. Roy Sembel sebagai advisor-nya gitu. Nah, biasanya yang banyak kerjanya kan yang di bawahnya kan. Jadi kita tinggal memberikan arahan, kasih semangat, kemudian kasih feedback, tetap berjalan gitu. Sementara kita masih punya banyak waktu untuk melakukan hal yang lain ya. Masih ada berikutnya lagi. Kalau dibilang profesor biasanya orang langsung hormat gitu ya, gitu. Jadi ada banyak keunggulannya di profesor. Jadi enaknya sedikit, sisanya enak banget gitu. Ya, jadi teman-teman doktorku, jadi profesor tuh enak ya, perjuangin. Tapi nonton film Dylan nggak? Pernah nonton film Nonton Dylan? 1-2. Iya, Dylan bilang jangan jadi profesor, kamu nggak akan kuat, itu biar aku aja. Nah, gitu. Bercanda. Tentu ada banyak kesempatan now. Masa profesornya cuma sekitar belasan ribu dari 300 juta, hampir 300 juta orang Indonesia. Masih banyak peluang untuk ke sana. Ya, makanya kayak kita yang profesional, kita yang entrepreneur dan pebisnis yang tamat doktoral. Nah, kita kan sekarang lagi di persimpangan nih, Prof. Betul. Apakah perjalanan saya cukup hanya pada tataran kelulusan doktor atau memang kita bisa staging lagi nih, achieve di level profesor, karena kan kita juga punya bisnis yang siap kita harus kerjakan, punya profesi yang harus kembali kita kerjakan. Ya. Memang sih harus ada sacrifice-nya, pada akhirnya seperti itu. Jadi memang saya nggak bisa full di dunia akademik juga, nggak bisa full juga di dunia bisnis practice. Jadi harus ada hal-hal yang kita pilih dalam prosesnya. Misalnya, saya waktu itu mau diangkat jadi dekan, saya nolak. I see. Waduh, kalau jadi dekan atau duduk di struktural, itu paperworknya banyak. I see. Kalau udah banyak paperworknya, harus ngurusin ini pusing, bisnisnya susah dijalankan, gitu kan. Tapi di sisi lain, kalau kita mau full di dunia bisnis, nggak bisa full seperti para praktisi yang full di dunia bisnis, karena kita harus milih juga. Jadi agak sulit kalau kita jadi eksekutornya. Ya, kita harus jadi pengarahnya, levelnya ada level konsultannya, level komisarisnya, level co-founder, nggak bisa jadi founder yang utama, jadi co-foundernya, kayak begitu. Jadi memang ada keseimbangan yang nggak mungkin kita 100% bisnis, kalau 100% bisnis dapat segini, tapi kalau kita seimbang mungkin bisnisnya sekian. Kalau kita 100% akademik mungkin sekian. Udah bisa jadi dekan yang lama. Saya pernah jadi dekan berapa kali. Bisa jadi sampai rektor atau sampai puncaknya misalnya ya di akademiknya, baik di strukturalnya maupun publikasinya mungkin bisa segini. Tapi kalau yang seimbang mungkin nggak segini, tapi segini.
Tapi dengan adanya dua ini, itu dampaknya ke luarnya mungkin lebih besar dari yang sendiri di sini atau sendiri kemari gitu. Iya. Ada pengorbanan, memang. Nggak Pada bisa, akhirnya ya. tentang memilih Ya, ada jalan pilih. hidup ya, Prof. Yes, dan kalau pilih yang seimbang berarti ada hal-hal yang harus kita fokuskan yang artinya nggak bisa semuanya di dunia bisnis kita ambil, nggak bisa semuanya yang di dunia akademik kita ambil. Jadi ambil yang penting-pentingnya yang bisa saling bersinergi sehingga bisa mempengaruhi dampak kedepannya lebih bagus gitu. Ya, teman-teman dokter bisa tuh ya, Bisa. teman-teman dokter Pada profesional dan prinsipnya bisa. entrepreneur bisa. Ya. Ya, oke, Prof. Jadi berbicara tentang perjalanan Prof. Kalau ya refleksinya gini, kalau kita kan di luaran itu kan kadang-kadang Tapi bukan refleksi yang pijat kaki ya, bukan? itu F, Prof. Ini P. Oh gitu ya, oke. lanjut, sorry. Seru nih, Bro. Kalau kita kan di luaran kan kalau udah S1, S2 keren nih. Abis S2, dokter keren nih. Nah, abis dokter, profesor keren nih. Nah, Prof sendiri gimana, Prof? Ketika mencapai tahap profesor, itu menjadi memuncak dan mati gaya, gua kemana abis ini? Atau justru ketika Prof sudah sampai profesor, itu justru menjadi staging baru lagi untuk pencapaian-pencapaian katakan akademikal lainnya. Prof ngeliatnya gimana? Oke, tapi mungkin tentang tadi S1, S2, S3 itu kan sejarahnya tuh. Kalau zaman tahun 70-an, orang tuh S1 kayaknya wah gitu kan. Masih sedikit yang lulus S1 tahun 70-an, early 80s ya. Tapi udah masuk 80-an kemari udah kebanyakan S1, kayaknya S2 wah gitu ya. Sampai tahun 80-an, 90-an tuh kayaknya S2 wah gitu. Tapi udah masuk tahun 90-an akhir 2000 kayaknya S2 udah mulai banyak gitu. Makanya orang lihat S3-nya yang wah, makanya baru sekarang nih banyak yang berduyun-duyun ngambil S3. Betul. Karena ngelihat wahnya gitu kan. Nanti kalau udah doktornya banyak nanti profesornya yang dikejar gitu. Anyway, memang kalau lihat karir memang dari awalnya begitu terinspirasi untuk jadi profesor kan tadi dari waktu ketemu Profesor Andi Ekam Nasution langsung memang sudah fokus bahwa nggak stop di S2, nggak stop di S3, harus jadi profesor. Oh begitu. Itu udah terpatri di mindsetnya, nggak bisa enggak. Jadi semua yang kita mau lakukan harus mengarah kepada ujungnya profesor ya. Jadi harus ngambil S2. Setelah itu nggak stop di S2. Meskipun ada tawaran pekerjaan banyak waktu itu, tapi karena udah mindsetnya fokus untuk ngambil S3 profesor, jadi akhirnya diteruskan ke S3 profesor. Karena waktu lulus dari S2, itu sebenarnya ada tawarannya di dunia bisnisnya banyak ya. Jadi bankir di Amsterdam, di ABN AMRO waktu itu. Nah, kemudian juga ditawarkan oleh salah satu perusahaan minyak dari Belanda gitu kan. Nah dan seterusnya. Jadi kalau mau karir tuh bisa sampai ke situ. Tapi karena saya tahu bahwa saya mau ngambil S3, nggak mungkin diteruskan karirnya di situ. Jadi cuma 1 tahun aja praktisi. Nah, waktu itu di Belanda ya. Kemudian setelah itu sambil proses aplikasi registrasi ke S3 begitu dapat udah ditinggal karirnya untuk full ngambil S3-nya. Nah setelah S3 pasti akan lanjut untuk ngumpulin poin untuk jadi profesor. Tapi di tengah mengumpulkan juga bisnis tetap jalan, bisa. Kalau itu udah bisa, karena selain jadi dosen kan tetap bisnis juga bisa dijalankan. Asal tadi ada pilihan-pilihannya yang nggak bisa full di sini, nggak bisa full di sini. Nah di situ, nah nanti setelah jadi profesor emang terus kenapa? Nah harapannya setelah jadi profesor bisa membina yang lebih bawahnya lagi untuk diangkat bersama-sama kan pada gilirannya kan nggak bakal 150 tahun saya jadi profesor kan harus ada di bawah-bawahnya menggantikan. Nah itu sekarang visinya adalah mengangkat yang muda-muda, yang junior-junior untuk nanti pada satu titik ada tongkat estafetnya akan digantikan gitu. Di samping juga tentu mengembangkan ilmunya tetap gitu. Ya, gitu ceritanya. Jadi memang faktanya mencapai profesor itu adalah puncak dari studi
sebuah studi formal ya, Prof? Iya, sebenarnya bukan cuma studi formal, karir akademik. Karir Ya. akademik. Iya, karena kan kalau studi formal kan puncaknya doktor. Iya, Setelah itu karir kan akademik, adalah akademik. karir. Kalau profesor kan bukan karena studi formal lagi, Karir meskipun akademik. memang sekarang wajibnya harus doktor, Iya. kumpulkan poinnya Iya. hingga nanti jadi profesor. Jadi karir akademik puncak lah gitu. Nah, makanya ketika Prof mencapai profesor, kan artinya naik dari Iya. bawahnya ini kan, wah, ini saya harus capai ini, saya harus Iya. belajar ini, saya harus capai ini, saya harus belajar ini. Nah, ketika Prof sampai profesor itu, intensi untuk belajarnya itu masih tinggi sekali, atau oke, ini udah lumayan memuncak nih. Nah begini, kalau misalnya terus-terusan kita forsir diri kita, waktu ngejar profesor tuh nulis artikelnya sampai ribu-ribuan kan. Apa ia mau terus begitu? Kapan kita menikmati hidup? Kan begitu. Jadi hidup itu perlu ada keseimbangannya. Tetap dijalankan tapi tidak sengoyo yang waktu itu. Nah, tapi fokusnya udah bukan lagi mencari profesor, udah nggak lagi. Tapi membina yang bawahnya untuk naik, untuk bisa berkontribusi bersama-sama. Jadi kalau dilihat dari situ, mungkin kalau dihubungkan dengan pertanyaan tadi, memang kurva S-nya sudah memuncak kalau untuk dari segi profesornya, karena memang udah nggak ada lagi di atasnya. Tapi untuk dari kontribusinya, nah itu yang kita pertimbangkan sekarang, kontribusi. Kontribusi kan bisa dari akademiknya dan dari dunia praktisi. Nah keseimbangannya itu yang sudah dirajut dari bawah, itulah yang terus dikembangkan gitu, untuk berkontribusi gitu. Justru feel-nya yang menguat, it's time for me to contribute ya. Iya, jadi bukan untuk ngejar diri sendiri aja. Benar, karena kalau di awal itu kan terasa personalized banget kan. Iya, karena ngejar banget pokoknya. Makanya sangat ngoyo sekali, harus publikasi, harus kumpulkan poin yang ini, poin itu kan ada minimal ada empat kategorinya tuh ya. Iya. Dari ngajarnya, publikasinya, pengabdian masyarakat sama penunjang lain semua itu diperhatikan. Betul, Tapi begitu udah sampai, bukan itu lagi yang kita kejar. Game-nya Tapi bukan kan itu. sekarang kontribusinya. Jadi bukan it's not just about the numbers, the 1 2 3 4, Iya. tapi dampaknya gitu. I see. Oke, sebuah perjalanan yang banyak diimpikan oleh alumni-alumni dokter. Prof, jadi Ya. gini. Jadi Prof Roy sendiri sebenarnya itu adalah profesor bisnis atau profesor finance sih, Prof? Sebenarnya finance bagian dari bisnis kan. Ya. Nah, makanya di School of Business Ya. ya, di IPMI ya, IPMI Ya. Institute itu School of Business yang dari awalnya dulu didirikan memang visinya untuk fokus di bisnis kan, Ya. oleh waktu itu pendirinya adalah almarhum Pak Bustanil Arifin. Yes. Yang ingin supaya nanti banyak dari Indonesia yang local professional business yang mumpuni ya, Iya. nggak cuma berdasarkan pengalaman, nggak ada framework, nggak ada konsep yang membimbing untuk maju terus gitu I kan. see. Makanya kerjasama dengan Harvard Business School, dengan INSEAD yang begitu kan, dengan case study, practical oriented, tapi tetap dibarengi dengan konsep yang solid gitu ya. Nah seperti itu ceritanya tentang dunia bisnisnya itu yang harus ada keseimbangan antara akademiknya dan ada dunia bisnisnya gitu. Nah, tapi kan orang-orang kan kenal juga Prof sebagai pakar keuangan kan? Iya, kalau dari segi profesornya waktu itu Iya. kan harus milih ininya kan, Milih pohonnya tracknya. sama fokusnya di mana. Fokusnya adalah di keuangan. Iya. Kebetulan memang saya seneng ngitung-ngitung ya. Daripada ngitungnya nggak jadi apa-apa, siapa tahu ngitungnya ada yang jadi duit juga gitu. Atau membantu orang supaya ngitung-ngitungnya bisa jadi duit juga, artinya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran kan seperti itu. Tapi sebenarnya kan keuangan tuh konsepnya bagian dari bisnis ya. Kalau kita di dunia nyata, kita di bisnis nggak cuma satu titik tentang keuangan, semuanya harus kita kelola kan. Cuma di akademik itu ada pemisahan, tapi di dunianya sebenarnya enggak. Kalau kita mau memberikan bisnis, apa cuma fokus ke keuangan kan enggak. Apa cuma fokus ke marketing kan enggak. Jadi semuanya harus komprehensif, Interdisciplinary ya. harus dirajut Rajut. bisnis. Tapi untuk kepentingan akademik memang dipilah-pilah. Betul. Nah itulah seperti itu ceritanya. Nah, makanya ini menjelaskan kan kalau secara publik kan kita mengenalnya kan Prof Roy Sembel kan memang kepakarannya di finance. Betul. Tapi memang di beberapa sesi presentasi
saya kan ngelihat Professional justru malah banyak berbicara pada sisi bisnisnya kan. Iya, lebih luas lagi, Lebih luas bukan lagi. cuma sekedar finance, karena ujungnya adalah memberikan kontribusi terhadap value creation yang not only about finance. I see. Karena ditunjang dengan yang semuanya ini bisnis. Tapi untuk yang podcast ini, izin saya mau kejar sisi finance-nya ya. Boleh, boleh. Money piti, money piti. Iya, money talk. Money talk. Oke. Ya Prof, jadi Prof gimana Prof? Filosofi atau paradigma kita ngelihat uang itu gimana sih Prof sebaiknya? Jadi kalau bicara tentang uang, kita jangan ngelihat uangnya sebagai kertas seperti itu atau apa, tapi kita lihat itu memang dampaknya apa sih? Uang itu fungsinya apa sih? Nah, seperti itu. I see. Nah, dari sisi fungsinya ya, dan kontribusinya, nah nanti kalau dilihat secara luas kan tentang kemakmuran, kesejahteraan, dan Betul. itu value creation ya. Makanya kalau dari kacamata keuangan kan tujuan perusahaan bukan sekedar profit saja, tapi I see. lebih ke arah kepada significant and sustainable value creation. Nah, itu kan lebih luas. Jadi di dalamnya ada sisi duitnya memang. Tapi itu kita lihatnya bukan cuma duitnya, tapi bagaimana kita bisa memberikan nilai tambah bagi bisnisnya secara signifikan dan berkelanjutan. Nah, apalagi sekarang topiknya sustainability ini lagi seru nih ya. Ya, Gitu. ya. Nah, Prof, gimana kita ngelihat fenomena financial freedom? Ya, itu financial freedom termasuk juga kayak teman-teman Gen Z. Iya. Mereka kan rame-rame financial freedom. Kejarnya ke situ ya. Iya. Tapi hati-hati kalau ngejarnya cuma financial freedom, nanti fokusnya ke keuangan-keuangan, ke duit-duit melulu. Betul. Tapi apakah hidup itu hanya tentang duit? Ya. Kan enggak. Jadi kalau ngejarnya cuma duit-duit, you miss a lot of thing in your life, gitu ya. Iya, iya. Nah, harusnya kan mengejarnya bagaimana kita bisa berkontribusi, ya meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, well-being secara umum. Uang memang salah satunya. Tapi kalau cuma ngejar financial freedom aja, nanti yang lainnya nggak tercover, Iya. akhirnya hidup Anda akan menjadi sesuatu yang tidak lengkap gitu. Iya. Anda akan merasa banyak kekosongannya if you only focus on financial freedom saja ya. Harusnya adalah freedom dalam arti berkontribusi yang signifikan dan sustainable bagi diri Anda dan bagi lingkungan Anda gitu intinya. Terlalu pragmatis ya, Prof. Iya. Terlalu pragmatis ya. Nah, ini kita coba horizon kan lebih luas, Prof. Ya. Ini fenomena ini kenapa muncul ya, Prof? Apa karena ada Instagram, sosmed yang rame-rame orang bercerita, flexing dan edukasi tentang financial freedom. Dan sekarang dikunyah rame-rame nih sama Gen Z nih. Betul. Ya artinya kan jangan-jangan, Prof, gara-gara demi ke-financialan freedom itu mereka udah nggak ada lagi idenya menamatkan S1, syukur-syukur tamat S2 dan bahkan doktor dan Betul. hal lain dalam hidupnya. Ya, konsep financial freedom sebenarnya udah lama diskusinya ya. Oke. Cuma ini kayak disteroidkan dengan adanya sosial media. Gitu. Iya ya. Konsep yang tadinya dikasih steroidnya jadi wah, apalagi kalau dilihat itu banyak sekali contoh-contohnya orang yang sana influencernya yang akhirnya diterima mentah-mentah tanpa dikunyah dulu ya sama Gen Z-nya ini. Nah, ini justru kita semua nih harus bisa memberikan pandangan lah kepada Gen Z bahwa it's not only about financial freedom ya. I see. How do you contribute to yourself as well as your surrounding ya tentang well-being ya. Kayaknya lebih bagus well-beingnya daripada sekedar financial freedom. Apa gunanya financial freedom kalau kehidupan Anda nanti kosong, gak lengkap, akhirnya Songong, akhirnya banyak duit songong. It's very lonely up there kan gitu kan. Ngapain gitu. Bukan berarti salah punya kemakmuran yang bagus, bukan salah. Tapi itu adalah cuma pandangan satu sisinya, ibaratnya meja tuh nanti kalau cuma satu kakinya gampang goyangnya gitu kan, harus dilengkapi dengan yang lain-lain sehingga lebih ajak dan lebih mantep lah gitu. Iya, ini juga bicara teman-teman Gen Z atau anak muda financial freedom juga rame-ramenya menukik ke investasi finansial kan, masuk ke saham, kripto dan sebagainya. Ya teman-teman itu belum terpantik bahkan melihat edukasi sebagai bentuk investasi.
networking menjadi investasi tadi, well-being tadi. Jadi kontribusi jangan cuma ngambil ujungnya aja. Betul. Jadi dalam proses keseluruhannya harus kita bisa sama-sama secara seimbang berkontribusinya gitu. Nah, Prof, sekarang kita geser ke UMKM atau entrepreneur. UMKM deh biar lebih Alright. praktis. Saya pernah jadi UMKM soalnya juga. Ngerasain juga ya. Nah, kalau berarti mindset keuangan usahanya itu sebaiknya gimana ngelihatnya, Prof? So, kalau bicara tentang UMKM, memang biasanya idenya adalah dia punya sesuatu ide yang dia sangat passionate. Nah, tapi pengelolaannya itu yang kurang pas ya. Dia cuma punya, wah ini saya pinginnya gini-gini, ini ada produk yang bagus nih, saya bisa masak, bisa apa. Nah, tapi begitu dijadikan bisnis, nah itu perlu ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai bisnis secara komprehensif. Jadi bukan cuma jago di produksinya aja, harus ada pengelolaannya macam-macamnya, mulai dari produksinya iya, marketingnya iya, human capital managementnya iya, dan financialnya juga iya, supaya nanti bisa diatur, supaya nanti bisa terkendali perkembangannya, nggak nanti udah banyak terjadi bisnis seolah-olah berkembang, tapi nanti bisa kemana-mana bocornya, sehingga akibatnya yang menikmati bukan Anda, tapi yang dinikmati adalah banyak orang kecuali Anda nanti belakangannya. Kan begitu. Ya, Anda sudah kerja keras, bersakit-sakit dahulu, mati kemudiannya percuma juga kan. Nah gitu. Asli ini kulbis banget nih, Prof. Iya. Nah itu harus hati-hati, jangan ngelihatnya satu sisi, harus lihat karena itu perlu belajar bisnis secara komprehensif, yang nanti kalau dilihat kan ada UUD-nya, ujung-ujungnya duit tapi semuanya harus ada prosesnya sehingga dapat ujungnya. Kalau cuma dapat ujungnya kosong bahaya, kalau cuma ini yang nggak dapat ininya juga bahaya kan gitu. Tapi ya kalau teman-teman UMKM kan instingnya memang market kan, Prof. Produk laku. Market ya. Kadang-kadang dia cuma tahu produk tapi kurang tahu market. Gitu, ada juga yang cuma mau jualan tahu marketnya tapi nggak tahu produknya kayak begitu ya. Nah, makanya kayak insting kayak kapabilitas kelola untuk keuangan itu kan jadi kadang-kadang challenging buat UMKM. Betul sekali. Nah, kalau menurut Prof untuk teman-teman UMKM ini konsentrasi awal atau konsentrasi utama pada levelnya mereka itu untuk manajemen keuangannya seperti apa, Prof? Yang pasti, yang paling basic adalah cash flow management lah. Itu yang basic ya. Karena uang masuk, uang keluarnya tetap harus dicatat. Cuma masuknya dari mana, keluarnya dari mana nanti dikategorikan gitu ya. Dari situ paling tidak udah dasarnya dapat. Nah, setelah itu baru belajar yang basic dari financial managementnya. Bagaimana pencatatannya supaya lebih terstruktur, supaya tahu nih. Nah, nanti kalau ini bocornya di mana misalnya ya, kesalahannya di mana gitu ya. Kemudian kita jangan cuma konsentrasi ke ngelihat cash tapi juga profit. Tapi jangan cuma ngelihat profit nggak ngelihat cashnya juga. Contohnya banyak sekarang para startup itu tidak menjalankan basic principle dari bisnis yang sebenarnya sudah ada digaungkan oleh banyak pakar ya. Baik pakar maupun bukar, kalau laki pakar, kalau perempuan bukar lah gitu ya. Nah itu contohnya pakarnya ada dari yang namanya Profesor Ramcharan ya. Profesor Ramcharan itu katanya ada minimal ada 5 hal dalam dunia bisnis yang semua pebisnis harus wajib perhatikan ya untuk menghasilkan bisnis yang bagus ya. Yang pertama, bener nggak bisnisnya menghasilkan cash flow dari operation, cash flow from operation ya, bukan cash flow dari financing atau investment ya. Sementara banyak startup mengharapkannya cash flow dari financing. Nah itu salahnya di situ. Itu belum jadi bisnis. Harusnya benar-benar nggak bisa menghasilkan cash flow from operation. Yang kedua, profitability nggak. Jadi jual sama belinya itu ada spreadnya yang cukup ya. Kemudian yang ketiga, salesnya jalan nggak? Sales menghasilkan itu turnovernya atau velocity kalau si Pak Ramcharan bilangnya. Kemudian yang keempat, bertumbuh nggak secara sustainable? Jadi bukan bertumbuh yang kayak shooting star, blek
gitu kan. Ya. Nah, harusnya yang sustainable ya, yang responsible dan sustainable. Ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 4-nya tadi, katanya Pak Ramcharan, itu Anda harus tahu marketnya Anda, customernya Anda, seleranya seperti apa, saat ini potensi selera di masa depan seperti apa, yang hidden atau yang laten ya, latent needs-nya. Nah, kemudian ada perubahannya seperti apa. Ya. Karena akhirnya duitnya kan, cash flow from operation duitnya dari klien. Apakah kliennya itu retail maupun B2B, pokoknya ada kliennya ya yang menghasilkan itu. Nah, itu katanya Ramcharan. Ya. Tapi banyak startup itu merasa bahwa itu nggak relevan lagi tuh. Kira-kira 8 tahun yang lalu saya ngajar para startupnya itu bilang, yang Ramcharan tadi, Pak itu udah nggak relevan lagi. Oh ya, gimana? Coba lihat Pak tuh, banyak startup yang profitnya nggak jelas, cashnya nggak ada, cuma sekedar bertumbuhnya kelihatannya kenceng, tuh dapat pendanaannya banyak kali. Oh gitu ya, ini belum mengalami tahun 99 2000 nih. Iya nih, kan waktu itu kan ada yang mirip kayak begitu juga kan, zamannya yang namanya internet boom ya, .com boom and bust ya. Itu juga kan waktu itu niru-niru dari Amerika. Di Amerikanya itu kan banyak internet company dulu yang namanya .com company. Itu baru sampai level konsep, itu nggak cash flow-nya belum, profitability nggak jelas. Orang lupa lihat itu. Iya, kemudian dia masuk ke go public, Nasdaq dibiayai dengan besar, valuation-nya tinggi, sampai Nasdaq Composite Index sampai 5.200, 5.300 sekian, tapi bolong kan. Akhirnya apa? Dalam tempo singkat jatuh dari 5.300 sekian sampai menjadi 900, itu 80% lebih jatuhnya tuh. Karena kosong. Jadi tidak memperhatikan 5 Ramcharan, ini cuma growth-nya aja yang dikencengin gitu kan. Nah, dari situ pengalaman itu minum dulu. Terlalu semangat ini kayaknya. Jadi dari pengalaman itu ternyata dari 100 yang go public dengan cara yang bukan Ramcharan tadi, itu dalam tempo 3 tahun, the valley of death, lembah kematiannya itu yang tinggal 17%. 83% hidup, mati. Dan jangka panjang tinggal cuma 3%. Your probability of winning dengan cara begitu very low. Mendingan flipping coin aja 50-50 kan. Kalau cuma 3%, aduh. Very low. Nah, karena itu orang-orang yang barunya ini nggak punya pengalaman waktu itu. Iya, lupa ada peristiwa itu. Bukan lupa, nggak pernah ngalamin. Iya, nggak tahu juga sih. Masih muda, juga venture capitalnya juga masih muda. Aduh sorry, venture capitalnya juga masih muda. Jadi akibatnya apa? Dia nggak ngalamin venture capital yang waktu tahun 2000-nya itu kan. Ya akibatnya apa? Akibatnya ya untuk ngikut FOMO aja. Akhirnya kena lah mereka semuanya. Bukan cuma di Amerika, di Indonesia juga waktu itu ada yang namanya Astaga.com ya, yang nggak ada profitnya. Waktu itu apa? Kebetulan waktu itu saya jadi konsultannya di McKinsey & Company. Salah satu tugasnya ada tim 3-4 orang tuh bikin pemetaan internet ekonomi Indonesia. Tahun 2000 tuh ya. Kemudian waktu itu pengguna internet Indonesianya masih kurang dari 1 juta ya. Kemudian yang terbiasa membayar lewat internet kurang dari 1%-nya. Kecil sekali waktu itu. Jadi kayaknya jauh dari siap lah gitu ya. Nah, dengan situasi seperti itu, si Astaga.com datang, kemudian langsung diinvest sampai 40 juta US dollar dengan gebiarnya luar biasa. Dari mana dapat duitnya ya gitu. Tapi meskipun begitu, waktu itu kami juga merancang prospek kedepannya tuh, kami proyeksikan bahwa ada kemungkinan sih dalam jangka panjang, tapi kalau sekarang belum siap, tapi dalam jangka panjang itu tahun 2000 ya, bahwa Indonesia pengguna internet bisa mencapai 30 juta sampai 40 juta. Diketawain orang, nggak mungkin Indonesia pengguna internet sampai 30 juta 40 juta ya. Sekarang aja 1 juta belum ada, salah kamu proyeksinya ya. Tapi sekarang berapa pengguna internetnya? 200 juta lebih. Jadi yang tadinya dianggap terlalu optimistik, bisa jadi ternyata terlalu pesimistik. Cuma timingnya waktu itu nggak pas. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi kembali, lesson learn-nya itu belum dialami oleh si anak-anak muda, baik startup foundernya maupun si venture capital muda-mudanya itu. Ini kan tahun kira-kira 8 tahun yang lalu, berarti tahun 2017-an gitu kan. Beda 17 tahun tuh, satu generasi tuh mereka nggak ngalami. Jadi waktu itu mereka bilang, Pak itu nggak relevan lagi. Oh ya? Dia nggak tahu ini. Coba tunggu tanggal mainnya ya. Nah akhirnya apa?
Terbukti sekarang kan, Ya. dari 100 startup berapa yang survive, kelepek-kelepek kan. Ya. Nah, karena apa tidak pakai cara ramcarannya tadi ya, yang 5 halnya itu. Ulang ya, cash flow from operation, Yes. profitability, kemudian velocity atau turnover salesnya jalan terbukti, kemudian growth-nya harus yang responsible dan sustainable, nggak begitu ya. Ya. Karena growth itu akan makan banyak cash flow ya, hati-hati ya, bukan berarti makin tinggi growth-nya itu makin banyak cash, enggak, justru makan banyak cash. Makan ya. banyak cash. Nah, kemudian harus ngerti banget tentang customer Anda, baik yang needs yang sekarang existing maupun yang latent needs, dan juga perubahan selera, perubahan needs-nya. Jadi harus ngerti gitu. Dari 5-nya itu minimal yang harus Anda ketahui, bukan cuma 5 itu sih, tapi itu 80-20 rule-nya jalan lah. 5-nya itu yang paling penting harus Anda perhatikan supaya bisnisnya bisa sustainable gitu. Ya, enak ya Prof, Iya. ngedengerin finance Betul. dengan perspektif kebisnisan seperti ini. Nah itu dia, kan nggak bisa cuma finance-nya aja, Betul, harus betul. komprehensif, dirajut gitu. Tadi insightful banget tuh. Growth sih seru, keren, tapi hati-hati lo makan cash flow lo itu. Bener, Makan modal lo itu. pertumbuhan itu nggak gratis. Makin kenceng bertumbuhnya harus asupannya makin banyak kan. Cash itu, nyerap cashnya banyak gitu. Asli ilmu finance jadi enak buat kita entrepreneur kalau diomongin ini kayak gini. Betul. Nah tadi kan Prof udah sampaikan ya udahlah kalau UMKM fokus aja ke manajemen keuangan yang bersifat cash flow, uang masuk uang keluar. Iya. Nah sekarang aku pengen staging lebih jauh nih Prof untuk startup Prof. Iya. Startup, nah insight atau perspektif Prof secara financing untuk startup itu gimana? Yang kita sama-sama tahu kalau startup itu kan gamenya kan domination game, investment oriented. Iya. Nah untuk teman-teman startup entrepreneur yang berbisnis dengan kondisi dan orientasi seperti itu, nasihat keuangan perusahaannya gimana, Prof? Kembali kepada ramcaran yang 5 tadi. Makanya. Sudahkah Anda pikirkan bagaimana bisnis Anda akan menghasilkan cash flow from operation-nya nantinya ya? Mungkin tidak sekarang, tapi harus dipikirkan. Jangan cuma mikir growth soal belakangan nanti. Harus pikir dari mana sumber penghasilannya dari menghasilkan cash-nya. Dan bagaimana membuat itu perusahaannya jadi profitable ya. Dan bagaimana supaya sales-nya bisa jalan. Jadi jangan cuma mikir nanti aja soal sales-nya. Nggak bisa, mesti tahapannya supaya sales-nya jalan. Nah kemudian yang berikutnya gimana bertumbuh yang responsible dan sustainable gitu ya. Nah kemudian baru juga sumbernya semua dari tadi customernya tuh. Anda ngerti nggak siapa customernya Anda, value propositionnya apa yang membuat customernya mau beli Anda, barang dan jasa Anda. Kemudian selera yang sekarang, needs yang sekarang apa, adakah hidden needs-nya yang mungkin belum terungkap sekarang, yang nantinya bisa jadi sumber growth opportunity lebih lanjut yang sustainable gitu kan. Yang seperti itu harus dipantau benar. Nah itu 5 halnya itu. Yang itu yang kurang, makanya 8 tahun yang lalu tuh mereka bilang ini udah nggak relevan, mereka cuma ngejar growth-nya, padahal growth-nya cuma bukan growth yang dari segi finance-nya, tapi growth-nya dari segi volume dari website kliknya kah, atau dari segi usernya kah, yang belum tentu jadi duit kan begitu. Nah itu jadi perlu diperhatikan ramcaran yang 5. Sebenarnya kalau itu 5 di McKinsey juga ada. Nah jadi selain ramcaran ada McKinsey juga. Ramcaran ada 5-nya, McKinsey-nya itu ada 4 ya. Yaitu cash flow from operation tetap dari McKinsey. Kemudian yang kedua ada tentang profitability-nya, cuma gabungan tadi antara margin sama volume atau margin sama velocity digabung sama McKinsey jadi return on invested capital ya. Jadi 2-nya yang ada ramcaran jadi 1-nya McKinsey. Kemudian yang ketiga growth-nya tetap ada gitu ya. Dan yang keempat, kalau ini udah yang kelima kalau di ramcaran, kalau ini yang keempat McKinsey, kalau ramcaran fokusnya kepada customer. Kalau McKinsey fokusnya kepada stakeholders. Jadi lebih luas lagi. Karena zaman sekarang kita nggak cuma bisa lihat customer, tapi lebih ke arah stakeholders ya. Kadang-kadang customer tuh bisa jadi prosumers kan, produsen sama consumer jadi bareng-bareng, bisa co-produce dengan customernya kita ya. Jadi ngelihatnya nggak sebagai customer terpisah, tapi sebagai stakeholders yang nanti bukan cuma customer, ada hal-hal yang lain yang supaya nanti ada yang ESG-nya jalan. Nah gitu secara lebih komplitnya gitu. Nah sebelum kita memuncak diomongin bisnis nih Prof, kita yang juicy dulu. Prof, kalau Prof ngelihat terminologi kejargonan akan passive income, nah gitu paradigmanya gimana Prof?
Iya, ngeliatnya ini gitu banyak influencer mendewa-dewakan passive income. Oh, pokoknya gampang kok jadi. Nggak bener kalau dibilang gampang. Ya, passive income itu penting. Ya, saya setuju. Tapi bukan berarti itu gampang. Jadi seolah-olah dibuat gampang gitu ya untuk Kayak menarik. dengarnya enak banget sih, Prof. Iya, kayaknya Segampang gampang. itu ya ciptain Ya, passive income. tapi mungkin dia udah sukses, tapi ingat loh, dari satu orang yang sukses ada banyak yang berdarah-darah yang lainnya loh. Yang kita lihat cuma suksesnya aja. Nah, jadi kita nggak lihat secara komprehensif. Iya. Nah, karena itu kita harus lihat bahwa prosesnya harus dilalui. Iya. Dan beranikah Anda membayar harganya, baik itu dalam bentuk waktu Anda, upaya Anda, kemudian duit Anda juga, dan pengorbanan yang lainnya untuk mencapai titik tersebut. Ya. Jadi jangan cuma dilihat di titik itu saja. Prosesnya gimana? Ya. Contohnya saya bisa lari ultramaraton itu, Ya. apakah semua orang bisa begitu? Kan enggak. Ya. Kan bagaimana harus bangun pagi-paginya, seminggu 5 kali untuk latihannya. Kemudian Anda harus atur schedule-nya Anda semuanya gitu. Ini diparalelkan lah gitu ya. Ya. Jadi bisnis juga kayak begitu. Kalau Ya. mau jadi sukses kan nggak bisa ujuk-ujuk instan. Jadi perlu ada investasi, waktu, tenaga, uang juga. Kemudian ada hal-hal yang lain. Siapkah Anda berkorban begitu? Ya. Jadi jangan diujuk-ujuk gitu. Tahu-tahu tertarik FOMO gitu, begitu nyemplung, wah nggak nyampe-nyampe nih. Gitu juga mau jadi profesor, emangnya gampang? Emangnya gampang Enak dibicarakan. bikin artikel ya? Emangnya gampang bikin riset? Emangnya gampang harus ngajar banyaknya, jadi kumpulkan yang 4 halnya itu? Emangnya gampang ngatur waktu untuk semuanya itu? Ya. Nah itu ya. Jadi jangan cuma ngelihat ujungnya, coba lihat prosesnya. Ya. Bahwa passive income itu akan kalau sudah jadi itu bagus ya, tapi bukan berarti itu segampang itu. Dan juga dalam prosesnya apa cuma menikmati passive income, kan enak juga ada kombinasi antara pasif sama aktifnya juga. Selama Anda punya kesehatan, punya kapabilitas, masih bisa berkontribusi dalam prosesnya, kombinasi antara aktif dan passive income. Nah itu lebih seimbang hidupnya, kan lebih enak gitu. Ya, memang terkesan kalau ngomongin passive income didikotomi dengan active income. Iya, padahal Orang-orang lupa untuk tercipta passive income terjadi harus ada namanya super active income. iya, dulunya ini dulu kan ada penunjangnya dulu untuk sampai ke atas gitu. Emang apa seperti dunia mimpi gitu, tahu aktif hadir passive income. Nah, Prof, kita staging lagi nih, Prof. Ya. Jadi saya melalui percakapan ini memang mendapati sorry ya bahasa saya gini, boh bener loh ternyata Prof. Roy Sembel bukan hanya profesor finance, ini profesor bisnis nih. Oh gitu ya. Nggak, formalnya finance lah. Iya, formalnya tapi finance ya. Kan bukan cuma tentang formal atau yang kenyataan kan ya. gitu. Ya, Prof. Jadi dalam konteks berpikir bisnis, jadi di mata Prof apa sih esensi dari bisnis itu, Prof? Oke, jadi intinya bisnis adalah menciptakan sesuatu yang bisa berkontribusi bagi well-being dan kesejahteraan dan kemakmuran. Oke. Intinya itu prosesnya seperti lewat produk yang mana, service yang mana, caranya gimana, asal ujungnya itu tadi. Nah itu jadilah yang namanya bisnis gitu. Well-being dan kemakmuran ya. Iya. Oke. Kesejahteraan, well-being, kemakmuran, Iya. konsep yang seperti itu. Ya. Ya. Nah, kalau dalam konteks corporate finance-nya sendiri, Prof. Nah, ini kan lebih advance nih. Ya. Dalam konteks corporate finance itu apa aja sih yang harus dijaga financing dalam bisnis pada level corporate, Prof? Oke, kalau dilihat dari kacamata finance, ujung-ujungnya kan ada financial value creation ya. Ya. Nah, dari mana financial value creation? Konsep value itu apa? Itu adalah present value dari future cash flow yang dihasilkan oleh bisnis kalau ujungnya bagi investornya ya. Tapi dalam untuk menjadi investornya kan yang stakeholder yang harus dipenuhi sesuai dengan hak kewajiban yang telah disepakati kan begitu kan. Nah, untuk sampai di situ artinya apa? Kalau present value berarti ada atasnya dan ada bawahnya kan. Oke. Atasnya adalah cash flow. Nah, untuk menghasilkan cash flow kan nanti ada kombinasi dari banyak keputusan kan. Keputusan dari investasinya, keputusan dari marketingnya, keputusan dari human capitalnya, keputusan dari operationnya, keputusan informationnya, dan yang di bawahnya kan ada
weighted average cost of capital pembaginya kan. Yeah. Nah, weighted average cost of capital adalah kebutuhan pembiayaannya dan risiko risk managementnya. Jadi maunya kan yang atasnya naik, yang bawahnya turun kan. Yeah. Dengan atasnya naik, pembaginya turun, maka hasil baginya akan naik. Logikanya sederhana gitu. Nah, yang bawahnya supaya turun apa? Yang pertama harus pemilihan financing lebih tepat. Jadi ada capital structure yang optimalnya seperti apa? Capital structure adalah sumber pembiayaan yang bisa berasal dari ekstrimnya di sini utang, ekstrimnya di sini equity ya. Nah, di sini ada yang hybridnya gitu ya. Nah, itu harus dipilih supaya menghasilkan optimal capital structure yang menghasilkan cost of capital yang relatif minimal gitu ya. Optimalnya yang minimal. Sehingga dengan demikian pembaginya kecil, dengan pembaginya kecil maka hasil baginya jadi lebih besar kan. Nah, untuk pembaginya kecil tadi pilihan financingnya sama persepsi orang terhadap risiko perusahaan harus lebih rendah. Jadi risk management, komunikasi terhadap publiknya sehingga ada keseimbangan, ada mengelola fundamental sama mengelola persepsi dari stakeholdersnya ya, supaya itu nanti dipersepsikan yang sesuai dengan fundamental yang telah dikelola dengan baik sehingga risknya dipandang rendah dan akibatnya cost of capitalnya rendah, dan juga yang di atasnya fundamentalnya dikelola maka cash flow yang dihasilkannya kayak ramcarannya tadi ya akan bagus. Jadi atasnya bagus, bawahnya bagus dan margin rendah, hasilnya value creation-nya bagus. Nah, itu hasil kombinasi dari berapa keputusan tadi. Nah, itu harus ada kolaborasi, teamwork dan lain-lain. Gak bisa berdasarkan satu orang yang super harus ada super timnya di sini kan. Yang ada kolaborasi. Dan kolaborasi bukan cuma di dalam internal perusahaan, tapi zaman sekarang kan ekosistem kita bicaranya. Jadi kolaborasi antara perusahaannya itu sendiri dengan partner-partnernya di dalam ekosistemnya, dengan melihat bagaimana mereka bisa bekerja sama sehingga nanti apa yang dibutuhkan oleh market, dibutuhkan oleh customernya bisa terpenuhi, yang kemungkinan besar bukan cuma berasal dari produk jasa satu perusahaan saja. Yang bisa dirajut berdasarkan kolaborasi dari beberapa perusahaan yang memiliki produk dan jasa yang saling melengkapi. Dan juga nanti inovasinya nggak cuma berasal dari satu perusahaan, tapi hasil dari kolaborasi, jadi 1 tambah 1 jadi lebih dari 2 gitu kan. Nah, ini saya punya ini, Anda punya ini, gimana kita bikin rajutnya supaya nanti ada produk yang memang dibutuhkan oleh customer dan yang nanti hasilnya jadi lebih bagus gitu. Jadi customernya mendapatkan hal yang lebih komprehensif dari hasil kolaborasi, instead of jadi taruh ngambil beli satunya dari sini, beli satunya dari sini, beli satu dan di customer mesti merajut sendiri, pusing customernya. Dari kalau dia customer disediakan sesuai yang sudah terajut dengan baik, komprehensif, dia nggak bakal lari ke tempat lain. Nah, itu value creation-nya jadi jalan gitu. Iya, finance jadi semenarik ini ya. Corporate finance jadi semenarik ini loh buat entrepreneur untuk kalau pada praktek bisnis sehari-hari, finance atau financing atau manajemen keuangan itu kan siding aja. Staff saya yang ngurus lah. Tapi kalau dengan cerita Prof seperti barusan tadi, kita sebagai entrepreneur nih langsung ngeliat, nih gue banget nih. Nah, itu dia. Nih. Karena kan kaitan dengan keputusan nanti sumber pendanaannya dari mana, mau dari equity atau mau dari luar, terus level inovasi, level kolaborasi. Seluas itu spektrum eksplorasinya. Betul. Ya. Nah, Prof, ternyata finance seasik ini nih, Prof. Nah, ini untuk menutup sesi ini, Prof. Tolong dong, Prof, untuk entrepreneur nih. Kita butuh nasihat untuk corporate finance entrepreneur atau prinsip keuangan buat entrepreneur. Karena gini, Prof. Entrepreneur itu kan biasanya serunya sama ideation, produk, market, muter-muter di situ. Finance, suruh staff aja, suruh orang lain aja. Nah, kita butuh insight, Prof. Ternyata keuangan sasik gitu, Prof. Oke, kalau insight besarnya diramu dengan konsep wisdom, WISDOM. Nah, itu W-nya adalah you have to know where you are right now. Itu ada, kalau W bahasanya watak. Watak adalah diri Anda, situasi Anda, resource yang Anda miliki Anda apa, dan lingkungan seperti apa ya. Kalau dalam bahasa itu pemetaan awalnya harus ngerti ya. Kalau pemetaan awalnya nggak ngerti, mau ngelangkah kemana bakal tersesat-sesat kan. Mungkin kalau pakai yang alat analisnya yang namanya SWOT. Pernah dengar SWOT kan? Kalau lagi kesel sama orang, kita SWOT sama orang, betul?
Beda Saya dikit waktu lah, itu, Bro. beda dikit. Nah setelah memetakan awal, baru nanti kita maunya bawanya kemana ini ya. Jadi kayak ada lagu mau dibawa kemana hubungan kita, ya. Itu adalah impian sama ingin ya. Itu ada visi misi maupun sasaran-sasaran gitu ya. Nah kalau udah ada titik awal sama titik sininya, baru kita cari jalannya dari titik ini menuju ini. Itu S, itu siasat atau strateginya gitu kan. Nah ini dia adalah semacam kayak planning mikirnya. Tapi kan kalau cuma mikir nggak jadi bisnis, jadinya profesor ya kan. Nah harus ada harus doingnya, ada beingnya dan ada doingnya. Masuk ke D. D adalah didik dan development. Jadi orangnya harus terus belajar, ya, human capital ditingkatkan dan organisasinya juga ditingkat capacity building. D-nya development didik ya. Setelah ada development didik harus juga nggak cuma didik development nggak ada apa-apa, harus ada O, harus ada eksekusi. O-nya otak, otot dan orang. Otak itu kerja cerdas, ada metodologinya, ada teknologinya yang digunakan, sistemnya. Kemudian ada otot kerja keras, nggak bisa diam-diam aja. Semuanya harus ada prosesnya, nggak instan. Oh, yang berikutnya adalah orang, kerjasama, kolaborasi, ekosistem ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah M. M itu adalah kalau sudah dijalankan jangan didiemin aja. Nah, ini ada lagu yang bagus waktu masih kecil. Lagunya begini, nanti kalau saya stop tolong diteruskan. Masih ingat nggak? When I was just a little boy, I asked my mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? This is her wise reply. Tahu nggak lagu Que Sera Sera? Oh, Que sera sera, whatever will be. Kayaknya lagunya bagus, tapi nggak bagus untuk bisnis. Kalau whatever will be, terserah gimana, nggak boleh. Untuk dinyanyiin, untuk bikin anak tidur tuh bagus. Tapi untuk bisnis nggak bagus. Harus ada M-nya. M-nya tuh meter, monitor, dan management ya. Meter berarti ada pengukuran dari hasil dibandingkan dengan planning awal. Pasti ada penyimpangan. Namanya dunia tuh nggak pernah sempurna. Kita lihat ada apa dengan penyimpangan itu, kita monitor terus ya, dan kita lakukan pengelolaan yang continuous gitu ya, itu M-nya. Jadi WIS DOM-nya. Ada WIS itu bagian yang mikirnya, DOM bagian yang kerjanya, itu saling berinteraksi. Nah itulah untuk para entrepreneur, untuk cara berpikirnya seperti itu. Jadi kuncinya adalah terus mempraktekkan wisdomnya, dalam prosesnya terus belajar. Jadi harus punya marga baru, sembel, semangat belajar gitu. Ya. Wow, thank you teman-teman entrepreneur. Hari ini kita belajar dengan profesor keuangan sekaligus profesor bisnis yang sangat handal. Thank you, Rob. Ya, nah nanti kalau mau belajar lebih lanjut, saya punya YouTube channelnya loh. Itu Prof Roy Sembel Official. Nah, silakan kunjungi Prof Roy Sembel Official di YouTube. Itu kalau mau dengar kuliah gratis tentang keuangan tuh. Anaknya barangkali mau belajar, atau mungkin adiknya, saudaranya, atau Anda sendiri mau belajar belum tahu tentang keuangan, boleh tuh dibikin dengan cara yang relatif mudah, mudah-mudahan ya. Coba dah dikunjungi, jangan lupa subscribe dan like ya. Dan ini juga potensi kolaborasi, Prof. Iya, ke depan kalau bisa, ayo kita bikin ini, Prof. Corporate Finance for Entrepreneur, Prof. Boleh. Aturable. Oke, Prof. Thank you ya untuk waktu dan insight-nya buat kita di Coolbiz. Salam sehat buat Prof. Oke, saya tutup pakai pantun. Makan siri di tepi perigi. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Thank you very much. Thank you, Prof. Thank you, teman-teman. Oke.